Semakin Qin Yichen mendengarkan, semakin dia merasa kepalanya besar. Dalam benaknya, masalah ini agak keterlaluan. 5 ksatria dengan kekuatan tahap akhir masih berkumpul untuk mencegah mereka dikalahkan satu persatu. Ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, agak terlalu pengecut. Apakah menara biji di sana berpengaruh pada tindakan kita? Meskipun biji pagoda juga ada di sini di bawah perintah untuk melawan penguasa cahaya di permukaan. Tetapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia harus memiliki ruang untuk membantu orang lain. Sekarang menara biji ini masih yang paling sulit. Jika dia tidak bekerja sama dengan cara apapun, apalagi membunuh 5 orang ini, alangkah baiknya untuk tidak menatap sepanjang waktu. Floraline menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku tidak memberitahunya. Aku tidak yakin apakah Bijita disihir atau tidak. Meskipun kekuatan Bijita kuat, tidak ada yang bisa menjaminnya. Qin Yichen mengangguk. Oke, kalau begitu aku akan menangani masalah ini untukmu. Tapi aku butuh sedikit hadiah. Floraline mengangguk setuju. Itu alami. Qin Yichen buru-buru melambaikan tangannya, menyela pikiran Floraline. Hadiah, tentu saja, harus diminta. Tapi berapa banyak manfaat yang bisa diberikan oleh satu Floraline? Hal ini tetap harus diadu dengan Mahkamah Agung. Anda harus dibayar untuk membunuh orang-orang di Mahkamah Agung Anda. Ini banyak omong kosong. Memikirkannya saja membuat Qin Yichen merasa sangat bahagia. Lagi pula, di tangan Qin Yichen, banyak hal tidak dapat diselesaikan, dan apa yang diinginkan Qin Yichen sangat sederhana. Itu sepenuhnya tergantung pada bagaimana Mahkamah Agung mengungkapkannya. Kamu bisa melaporkan masalah ini dengan jujur. Ini hadiah atau semacamnya. Bagaimana aku bisa rela membiarkanmu menghabiskan uang? Floraline menatap Qin Yichen dengan tatapan kosong, agak tergerak di matanya. Bisa begitu perhatian demi dia. Meskipun tidak banyak hal, perbendaharaan kecilnya masih dapat menanggungnya. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Baginya, Qin Yichen menggunakan buktinya. Setiap kali pemikiran ini muncul di hatinya, hati Floraline tumbuh sedikit lebih bersyukur. Seperti semua orang tahu, alasan mengapa Qin Yichen mengatakan ini adalah karena dia melihat melalui pikirannya. Dan ketika Qin Yichen menolak, Floraline memiliki niat untuk berbicara, yang jelas tidak senang. Saya hanya membuat alasan untuk diri saya sendiri dan menyerahkan masalah ini ke Mahkamah Agung. Ada alasan lain yang sangat penting bagi Floraline untuk melapor, untuk memberitahu Mahkamah Agung apa yang telah dia lakukan di sini. Dengan saksi Floraline, dia tidak akan membiarkannya dalam negosiasi di masa depan. Kehilangan kartu hall penting ini cukup bagus untuk merasa jijik dengan Mahkamah Agung di sepanjang jalan. Adapun sumber daya spesifik apa yang diturunkan, Qin Yichen tidak peduli sama sekali. Benar-benar tidak ada tempat untuk sumber daya di kuil penguasa cahaya. Ada aliran awan dan jalur produksi tanah yang stabil, dan sumber dayanya tidak terbatas. Selain itu, untuk Qin Yichen, tidak ada kekurangan sumber daya budidaya. Latihannya saat ini terutama untuk memahami aturan dunia. Orang lain mungkin memerlukan sumber daya tertentu sebagai bantuan, tetapi Qin Yichen sudah meninjau, dan permintaan untuk ini sangat rendah. Apakah itu kuil penguasa cahaya atau Qin Yichen sendiri? Tidak ada permintaan. Jadi nilai dari masalah ini secara alami harus dihilangkan dari hadiahnya. Meskipun Qin Yichen yakin bahwa remunerasi yang diberikan oleh Floraline pasti akan lebih murah dari Mahkamah Agung, dia masih harus memilih Mahkamah Agung. Saat keduanya bersekongkol di sini, rencana khusus juga dirumuskan. Pada saat ini, di perkemahan Bijita, seorang utusan ilahi buru-buru melapor ke Bijita. Lord Bijita, Floraline, dan Lord of Light bersekongkol lagi. Saya tidak tahu apa yang mereka diskusikan, dan bawahan saya tidak bisa mengetahuinya. Ketika Bijita mendengar berita itu, ada keheningan singkat, dan kemudian sebuah tamparan menghancurkan meja. Dua anjing ini pria dan wanita. Aku benci. Meskipun Bijita memiliki banyak masalah dengan Floraline pada hari kerja, itu semua masalah sepele. Jika tidak, hubungannya dengan Floraline akan menjadi lebih kaku. Bijita berpikir bahwa dia telah melakukan begitu banyak hal, dan di balik gerakan diri, itu adalah ketidaktahuan Floraline, yang dengan sendirinya merupakan pukulan yang cukup besar baginya. Tapi siapa tahu, Qin Yichen tiba-tiba muncul hari ini, dan dia memenangkan hati Floraline bahkan tanpa melakukan apapun. Ini membuat Bijita menanggungnya. Bola mata berguling sebentar, dan kebencian Bijita naik dan menamparkan meja. Ayo, ikuti aku ke perkemahan Floraline. Aku ingin melihat bagaimana dia menjelaskannya kali ini. Aku ingin melihat apakah dia bisa menanggung tuduhan berselingkuh dengan kuil penguasa cahaya. Saat biji tower bangun, seluruh perkemahan menjadi ribut. Seolah menangkap pemerkosaan, Bijita datang ke kamp Floraline dengan kecepatan tercepat dan meraung keluar. Floraline, keluarlah untuk paman. Jangan kira aku tidak tahu kau sedang bergaul dengan anak itu di sana. Ketika Floraline mendengar teriakan Bijita, ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Apakah Anda ingin memberitahu saya tentang ini? Tepat saat dia akan keluar dan menghadapi Bijita, Qin Yichen menekan lengannya.
Jangan khawatir. Jika kamu keluar sekarang dan mengatakan sesuatu, dia akan terus melemparmu. Lebih baik menunggu dia masuk dan melihatnya sendiri. Qin Yichen tersenyum sedikit, mengeluarkan selembar kertas baru dari cincin penyimpanan, menyebarkannya di atas meja, dan melukisnya satu persatu. Flora lain di samping tampaknya dipandu oleh semacam kekuatan. Saat pena dan tinta Qin Yichen jatuh, perhatiannya secara bertahap dialihkan oleh Qin Yichen. Apa yang muncul di mata Qin Yichen bukan hanya bentang alam di dekat kuil penguasa cahaya, tetapi lebih banyak rute dan kemungkinan serangan. Dalam konsentrasi Qin Yichen, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di luar, Bijita telah mengalami perang sahabat di dalam. Fitnah awal Bijita tidak berhasil, dan berubah menjadi fitnah. Melihat fitnah itu tidak ada gunanya, dia mulai menamparkan status Mahkamah Agung lagi, mencoba untuk memperbaiki tindakannya. Tapi tidak peduli bagaimana dia tampil, Floralin dan Qin Yichen tidak muncul. Seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Bijita menjadi semakin kesal, dan pada akhirnya, dia menggertakkan giginya. Aku masih tidak percaya hari ini. Jangan biarkan aku menemukan bukti jika kamu memiliki kemampuan. Dengan mengatakan itu, Bijita melangkah ke tenda. Pada saat masuk, Biji Tower memadatkan tubuh kekuatan suci, mencoba menahan kemungkinan serangan. Tetapi ketika dia melihat pemandangan di depannya dengan jelas, ada suara mendengung di kepalanya. Dia memang melihat Qin Yichen dan Floraline. Tetapi di atas meja mereka berdua, jelas ada peta medan di dekat kota terapung Lin. Ini, Light terutama mengkhianati Lin Floating City,